Salam sejahtera saudara di dalam kasih Kristus. Apa kabar Anda hari ini? Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, bacaan leksionari pada hari ini surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat 1 hingga 8 menunjukkan bagaimana Paulus berulang kali menyebutkan mengenai daging dan mempertentangkannya dengan roh. Di sini kita menangkap kesan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan daging selalu buruk, sementara yang terkait dengan roh selalu baik. Apa maksud Paulus di sini? Apakah itu berarti kita tidak membutuhkan daging? Bagaimana kita bisa hidup tanpa daging? Daging atau tubuh jasmani kita? Ya, apa kita akan menjadi roh yang gentayangan? Wah, tentu menakutkan bukan? Atau apakah kita harus bertara atau hidup askese seperti bapak-bapak di masa lalu, bapak-bapak gereja di masa lalu? Mereka hidup jauh dari hiruk pikuk dunia ini. Mereka menjauhkan diri dari dunia ini dengan berpuasa, mematikan semua keinginan. Apakah itu maksudnya? Saudara, pertama-tama kita perlu memahami bahwa Paulus hidup di tengah konteks budaya masyarakat yang memandang rendah tubuh ini. Ajaran Plato yang berkembang pada masa itu mengatakan tubuh adalah penjara bagi jiwa. Yang penting adalah jiwa. Akhirnya mereka berpikir demikian. Sementara tubuh tidaklah penting. Akhirnya mereka biasa melakukan pesta pora secara berlebihan. Bahkan mereka juga melakukan hubungan seksual secara bebas. Bukankah tubuh ini tidak penting? Nah, disinilah Paulus menunjukkan jalan yang sama sekali berbeda. Roma 8 ayat 3 mengatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Jadi, jika ada orang yang menyerah pada keinginan daging yang membawa pada dosa dengan alasan, saya kan masih hidup di dunia, saya kan punya keinginan daging, saya punya darah dan daging, maka mari kita melihat Kristus. Kristus juga hidup di dalam daging, tapi meski demikian, ia tidak pernah takluk pada keinginan daging. Ya, ia tidak membiarkan keinginan daging menguasai dia. Pilihan ada pada kita, saudara. Apakah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh keinginan daging, ataukah kita menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Allah? Keinginan daging memang tidak sepenuhnya salah, tapi membiarkan diri dikuasai oleh keinginan daging, inilah yang menimbulkan masalah. Contoh sederhana, bukankah sering kali kita makan hanya karena kita ingin? Ya, bagaimana jika kita harus bertara alias tidak makan makanan tertentu karena itu akan merugikan kondisi kesehatan kita? Manusia daging kita mungkin akan berkata, tidak bisa. Yang penting aku senang, aku puas. Akhirnya apa yang terjadi? Kondisi kesehatan kita makin memburuk. Tapi akan berbeda jika kita mengingat tubuhku adalah bait Allah. Tubuhku adalah bait roh di mana Allah, roh Allah tinggal di dalamku. Tubuhku adalah rumah Allah. Maka aku akan menjaga sebaik-baiknya agar melalui tubuhku aku bisa melakukan banyak karya bagi Allah. Ya, mari kita menahan diri dari segala keinginan yang berlebihan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Sederhana bukan? Ya, memang meskipun tidak selalu mudah untuk kita lakukan. Ingatlah setiap saat untuk bertanya dan memeriksa diri. Apakah saya sedang mengikuti semua keinginan daging? Ataukah saya bersedia
mempertimbangkan Allah di dalam hidup saya. Saudara mau? Mari kita berdoa. Ya Allah, tolonglah kami untuk mengerti bahwa hidup kami, tubuh kami, seluruh diri kami adalah pemberian Allah. Kepercayaan dan anugerah Allah atas kami. Maka kami hanya mau menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Kami tidak membiarkan keinginan daging dan semua nafsu menguasai kami, mengendalikan kami. Tapi kami mau Roh Tuhan sendiri yang menguasai dan mengendalikan kami. Kami mohon ya Kristus, kuasailah kami, Roh Kudus, tuntunlah kami, kami mau. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.